Judul skripsi studi pengorganisasian ruang pada area transit stasiun kereta api menggunakan space syntax. Sarana dan prasarana sedang gencar dibangun, salah satunya bangunan publik berupa ruang transit. Tujuan perancangan menciptakan ruang transit berupa ruang publik yang memiliki konektivitas antara ruang lingkungan stasiun dan ruang pada area transit makro dan mikro, yang difokuskan pada pengorganisasian antara ruang. Desain perancangan ini secara garis besar, pertama mengetahui pola ruang transit stasiun yang ideal, kedua hubungan antara lingkungan atau konteks stasiun dengan bangunan stasiun, ketiga ruang yang menciptakan dan mendukung ada aktivitas manusia, sosial, dan ekonomi. Masalah utama pada area transit, transportasi umum membutuhkan ruang transit sebagai tempat naik dan turun, serta tempat sirkulasi manusia yang aktif yang terdapat beberapa aktivitas yang meningkatkan nilai sosial dan ekonomi. Masih terdapat disorder ruang pada area luar stasiun dan menyediakan ruang program dan fasilitas yang masih minim yang dipengaruhi oleh kurangnya pengorganisasian ruang. Dalam pembentukan ruang transit berupa ruang publik tersebut memiliki beberapa kriteria, yaitu pertama ruang transit stasiun kereta api ideal terdiri dari lokasi, infrastruktur, dan servis, kedua elemen ruang publik, hardware yaitu konektivitas, aksesibilitas, mobilitas, batas, dan kenyamanan, serta software yaitu pengguna ruang dan aktivitas sosial. Dari keduanya, kriteria tersebut akan dinilai dan diambil mana saja variabel yang memiliki nilai yang sama. Setelah didapatkan beberapa variabel tersebut akan digunakan dalam analisa dan perancangan bangunan stasiun kereta api. Masalah utama yang dapat ditemukan pada beberapa ruang transit stasiun adalah masih adanya disorder, yaitu penyalahgunaan ruang-ruang sekitar seperti pedestrian yang digunakan untuk tempat berhenti dan berjualan yang mengakibatkan kemacetan. Maka dari itu, pengorganisasian ruang menjadi hal yang penting dan dibantu menggunakan metode space syntax. Space syntax sendiri memiliki 3 dimensi dalam melihat sebuah pengorganisasian ruang, yaitu konektivitas, integritas, dan kejelasan. Dalam space syntax membutuhkan sebuah ruang pengamat utama yang dapat menjadi ruang penilai untuk ruang sekitarnya. Ruang pengamat tersebut dapat ditentukan dengan mengambil ruang utama atau ruang penting dalam sebuah bangunan yang memiliki sirkulasi paling tinggi dan tempat aktivitas paling banyak. Ini merupakan diagram ruang-ruang utama yang dibutuhkan dalam membentuk stasiun. Untuk perancangan ruang transit ini mengambil ruang hall atau plaza dan ruang tunggu menjadi ruang pengamat utama, karena menjadi area interaksi dan sirkulasi manusia paling tinggi. Salah satu stasiun yang masih memiliki pelebaran dan membutuhkan pengorganisasian ruang ialah Stasiun Serpong. Stasiun Serpong berada di Serpong, Tangerang Selatan. Stasiun Serpong masih beroperasi hingga sekarang, di mana bangunan stasiun berada di kawasan yang mayoritas dikelilingi oleh bangunan komersil berupa pertokoan, pasar, pedagang kaki lima, dan perumahan warga. Namun dari kekurangannya, stasiun kereta api Serpong memiliki potensi untuk dikembangkan. Pertama, potensi pengorganisasian fasilitas dan program untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial. Kedua, potensi hubungan antara stasiun dengan bangunan sekitar. Ketiga, potensi dalam perkembangan area dan fasilitas yang tersedia. Dalam analisa ini melihat dari faktor makro dan mikro bangunan stasiun dan sekitarnya. Setiap analisa mikro dilihat dari bangunan existing stasiun Serpong. Dari hasil penilaian variabel sebelumnya didapatkan 4 variabel utama yang akan diterapkan dalam analisa tapak dan desain perancangan akhir. Pertama, analisa tapak aksesibilitas dan konektivitas. Kedua, analisa pengorganisasian ruang. Ketiga, analisa aktivitas sosial. Dan 4, analisa kenyamanan dan keamanan. Perancangan desain alternatif dalam penerapan konsep pada lingkungan sekitar stasiun Serpong. Pada perancangan ini dimulai dengan analisa tapak yang dapat dilihat di dalam diagram, dan menghasilkan dua opsi yang akan menghasilkan satu alternatif. Analisa berdasarkan variabel. Pertama, aksesibilitas dan konektivitas. Pada tapak hanya memiliki satu akses dalam menuju stasiun dari Jalan Raya Serpong. Tapak tidak memiliki jembatan penyeberang untuk manusia, sehingga perlu menyeberang langsung melalui jalur kereta api untuk menuju area Pasar Serpong. Kedua, pengorganisasian ruang. Area didominasi atau dikelilingi oleh area komersil seperti retail, pasar, dan pedagang kaki lima, serta perumahan. Ketiga, aktivitas sosial. Merupakan pusat-pusat paling besar adanya aktivitas sosial dan ekonomi dalam penyediaan ruang publik. Yang keempat, kenyamanan dan keamanan. Hanya memiliki satu akses jalan serta pedestrian yang masih belum layak digunakan karena berukuran kecil dan tidak adanya kejembatan penyeberangan. Dari analisa tapak dan opsi-opsi menghasilkan beberapa kekurangan yang akan dikembangkan dalam desain alternatif perancangan lingkungan stasiun kereta api. Yang pertama, konsep aksesibilitas dan konektivitas, di mana menjadi dua akses jalan utama untuk menuju stasiun. Hal ini untuk mempermudah pengguna dan tidak ada terjadi penumpukan pada bagian pintu masuk jalan. Dan agar adanya kontinuitas akses untuk mendapatkan kemudahan, maka akan dibuat sebuah jembatan penghubung antara dua tapak yang terpisah. Kedua, konsep pengorganisasian ruang. Area tapak dibagi menjadi dua, sehingga ada pelebaran area, di mana pada konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu area atau akses cepat untuk pengguna transportasi kereta, dan area atau akses lamban, yaitu untuk area komersil. Dikarenakan pada area ini mayoritas bangunan existing merupakan retail dan sekaligus sebagai program pendukung stasiun. Ketiga, aktivitas sosial dibagi menjadi 3 area. Area A, penyediaan pedestrian, adanya titik-titik penghijauan dan penyediaan beberapa tempat duduk sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pause dan stop. Area B, hubungan retail dan pedestrian, di mana dapat menarik minat masyarakat dan dapat menjadi wadah adanya aktivitas sirkulasi dan sosial pada area retail. Area C, taman untuk bersantai dan duduk-duduk. Keempat, konsep kenyamanan dan keamanan. Adanya pelebaran jalan utama dan pedestrian sepanjang jalan utama.
area retail sepanjang jalan menuju area komersial bangunan stasiun, serta area outdoor berupa taman. Perancangan desain alternatif dalam penerapan pada ruang transit stasiun Serpong, menggunakan analisa bangunan stasiun dan opsi-opsi yang menghasilkan beberapa kekurangan yang akan dikembangkan dalam desain perancangan ruang transit. Analisa bangunan existing stasiun Serpong. Pertama, pengorganisasian ruang. Ruang terdiri dari beberapa program utama dan sesuai dengan kebutuhan stasiun. Namun, peletakan ruang masih memiliki pola acak serta besaran ruang dan penyediaan fasilitas yang belum sesuai. Yang kedua, aktivitas sosial. Hanya tersedia berupa ruang tunggu pada lantai 1 dan 2 yang digunakan untuk aktivitas sosial. Ketiga, kenyamanan dan keamanan. Hanya tersedia tangga untuk mengakses lantai 2 dan pola ruang yang masih belum tertata dengan baik, serta fasilitas yang tersedia seperti retail dan tempat duduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan dalam transit. Merupakan desain alternatif bangunan yang didapatkan dari opsi-opsi, dibagi menjadi 3 bangunan dan masing-masing bangunan memiliki program ruang yang berbeda berdasarkan kebutuhan dalam pengorganisasian ruang. Pertama, konsep pengorganisasian ruang. Bangunan 1 terdiri dari 2 lantai, bangunan 2 terdiri dari 1 lantai, dan bangunan 3 terdiri dari 2 lantai. Pengorganisasian ruang menggunakan space syntax, di mana ruang tunggu dan hall menjadi ruang pengamat. Diawali dengan entrance menuju area hall dan terdapat beberapa ruang lain seperti retail, kantor pengelola, toilet, dan tangga. Setiap ruang mengikuti pengorganisasian ruang ideal dan metode space syntax untuk menghasilkan konektivitas dan integritas dalam bangunan stasiun. Kedua, konsep aktivitas sosial, terdiri dari ruang-ruang seperti hall, retail, dan area tunggu untuk mewadahi beberapa aktivitas. 3. Konsep kenyamanan dan keamanan. Tersedianya akses tangga menghadap entrance dan akses berupa jembatan. Area retail yang menghadap area terbuka dan memiliki akses langsung, serta bukaan-bukaan jendela. Dari hasil desain alternatif sebelumnya, masih ditemukan beberapa kekurangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Pertama, dalam hal perancangan desain akhir pada lingkungan stasiun kereta api Serpong. Pertama, konsep akses dan konektivitas. Terdapat 2 akses jalan utama pada jalan dan terdapat 2 jalur pedestrian dan beberapa titik penghijauan dan kanopi. Pedestrian memiliki lebar 2 meter dan jalan kendaraan memiliki lebar 7 meter. 2. Konsep pengisian ruang. Pada area jalan A difokuskan untuk area atau sirkulasi cepat sehingga tidak ada retail sepanjang pedestrian. Pada area jalan B terdapat beberapa retail yang terdiri dari 2 lantai. Retail pada lantai 2 memiliki konektivitas terhadap jembatan yang melintang dari stasiun hingga jalan raya Serpong. Bangunan terdiri dari balkon sehingga terdapat tempat indoor dan outdoor untuk digunakan. Fasad retail yang menghadap pedestrian menggunakan material kaca sehingga memiliki sifat mengundang, serta area pintu masuk yang menghadap taman agar tidak mengganggu sirkulasi pedestrian. Ketiga, konsep aktivitas sosial dibagi menjadi indoor dan outdoor. Pertama, pedestrian memiliki sebuah kanopi untuk ada aktivitas berhenti. Kedua, retail dan kafe dengan penyediaan fasilitas seperti tempat duduk dan area retail memiliki 2 area indoor dan outdoor. Ketiga, taman yang menyediakan area duduk untuk melakukan kegiatan stop dan bersantai. Keempat, konsep kenyamanan dan keamanan. Pertama, penyediaan pedestrian dan area retail sepanjang pedestrian, di mana pada bagian pedestrian terdapat beberapa kanopi untuk melakukan kegiatan berhenti dan memberikan kenyamanan untuk berteduh. Kedua, peletakan beberapa titik area hijau dan lampu jalan. Ketiga, adanya 2 akses pejalan kaki berupa pedestrian dan jembatan sehingga memudahkan pengguna, di mana pada bagian jembatan juga terdapat area penduduk berupa kanopi. Dan terakhir, penyediaan halte bus dekat pintu masuk stasiun kereta api. Perancangan desain akhir pada stasiun kereta api Serpong. Ini merupakan diagram dari proses pembentukan bangunan yang dipengaruhi oleh variabel dan beberapa analisa sebelumnya. Yang pertama, bangunan berbentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai stasiun dan menjadi bangunan publik. Yang kedua, bangunan mengalami perlebaran area menjadi 3 masa bangunan. Terdapat 2 akses pintu utama melalui bangunan 1 dan bangunan 3 yang dipengaruhi oleh akses dan konektivitas jalan. Yang ketiga, bangunan 2 dinaikkan karena bagian bawah menjadi area sirkulasi kereta atau rel kereta api. Yang keempat, bangunan 1 terdiri dari 4 lantai, bangunan 2 terdiri dari 1 lantai, dan bangunan 3 terdiri dari 3 lantai. Jumlah level lantai dipengaruhi oleh kebutuhan pengisian ruang dan sirkulasi yang tercipta menjadi lebih efisien dan dalam pengisian ruang mendapat konektivitas antar ruang yang lebih baik. Yang kelima, pada setiap bangunan pada lantai 2 dan lantai 3 mengalami pemunduran yang ditujukan sebagai akses outdoor berupa jalan dan jembatan dapat digunakan secara publik. Area tersebut digunakan sebagai area outdoor plaza yang aktif. Area outdoor pada lantai 2 dan 3 juga mengambil konsep dari bangunan sekitar yang mayoritasnya merupakan retail yang secara langsung memberi konektivitas terhadap ruang luar. Yang keenam merupakan bentuk masa bangunan akhir yang dipengaruhi oleh kebutuhan ruang stasiun dan konteks sekitar stasiun, terutama dalam pengorganisasian ruang yang menggunakan space syntax agar memiliki akses yang bersifat kontinuitas. Area outdoor bangunan 3 memiliki akses berupa jembatan yang terbentang hingga Jalan Raya Serpong, dan terdapat area retail sepanjang jembatan yang memiliki 2 tingkat lantai. Pertama, konsep perancangan pengorganisasian ruang transit stasiun kereta api. Ini merupakan sebuah dena yang sudah direlasikan menggunakan metode space syntax yang terlihat terdapat poin-poin dan angkanya. Untuk bangunan pertama merupakan area yang difokuskan sebagai sirkulasi utama untuk penumpang kereta. Ruang-ruang pada bangunan ini memiliki program sesuai dengan kebutuhan sebuah stasiun. Menggunakan metode space syntax yang menghasilkan ruang hall dan ruang tunggu menjadi ruang pengamat yang sekitarnya terdapat area retail, kantor pengelola, kantor informasi, toilet,
Dan untuk desain ini, tangga sebagai akses cepat dan rem sebagai akses lamban. Untuk bangunan 2 menjadi area transit utama. Ruang hall dan ruang tunggu menjadi ruang pengamat utama paling besar. Pada bangunan ini memiliki koneksi langsung terhadap jembatan. Bangunan menggunakan material kaca sebagai fasad sehingga cahaya dan sirkulasi udara baik. Ceiling kurang lebih memiliki tinggi 8 meter. Bangunan ketiga merupakan area yang difokuskan sebagai area sirkulasi dan area komersil, menjadi salah satu bangunan penunjang stasiun dan area sekitar yang juga memiliki fungsi sama, yaitu berupa area komersil seperti pertokoan dan pasar. Area outdoor plaza menjadi ruang pengamat sekitar dan menghasilkan area retail, kafe, dan restoran. Selanjutnya bangunan 1 dan bangunan 3 yang memiliki lantai keempat. Pada bangunan 1 terdapat ruang retail dan ruang tunggu menjadi area tambahan, dan bangunan 3 terdapat taman rooftop yang dapat digunakan sebagai area duduk-duduk. Terdapat fasilitas tempat duduk dan kanopi untuk menambahkan tingkat kenyamanan, serta berupa peletakan tanaman yang memiliki pola tersendiri. Ini merupakan gambar eksploded aksonometri yang menjelaskan ruang-ruang per lantai dari bangunan 1 stasiun kereta api Serpong. Terdapat potongan stasiun berupa bangunan 1 dan bangunan 3 yang menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal ruang, dan terdapat perspektif-perspektif yang menggambarkan ruang-ruang tersebut. Terdapat potongan bangunan stasiun, yaitu bangunan 3, yang merupakan area komersil, yang menunjukkan hubungan antara ruang vertikal dan horizontal. Terdapat beberapa perspektif yang menjelaskan ruang-ruang tersebut. 2. Konsep perancangan aktivitas sosial transit stasiun kereta api Serpong. Perancangan aktivitas sosial terjadi pada beberapa ruang seperti area komersil maupun ruang utama stasiun kereta api. Aktivitas tidak hanya berupa sosial namun bersirkulasi dan diam ataupun transit. Pada denah pertama menjelaskan terdapat dua warna, yaitu kuning dan merah, di mana kuning menjelaskan indoor dan merah menjelaskan outdoor. Pada denah pertama terdapat ruang tunggu, hall, retail. Dan pada bangunan lantai 2 juga menjelaskan sebuah outdoor plaza yang terdapat beberapa pola dan tempat-tempat duduk untuk dapat digunakan sebagai melakukan aktivitas sosial maupun aktivitas diam. Untuk pada bangunan denah 3 terdapat ruang hall menjadi ruang utama untuk melakukan aktivitas sosial, di mana dikelilingi oleh beberapa fungsi program ruang sekitar seperti retail dan ruang tunggu. Pada denah lantai 4 terdapat rooftop yang terdapat taman dan juga tempat duduk dan kanopi, sehingga bisa melakukan aktivitas sosial maupun berdiam di sana. 3. Konsep perancangan kenyamanan dan keamanan transit stasiun kereta api Serpong. Perancangan kenyamanan dan keamanan dapat dilihat dalam segi fisik dan non-fisik. Pertama, kenyamanan berupa penyediaan akses, yaitu dibagi menjadi 3, tangga, rem, dan jembatan, di mana ketiga saling memiliki koneksi sehingga ada kontinuitas dalam akses jalan untuk dapat menuju satu bangunan ke bangunan lainnya. Kedua, pembagian area private, semi-private, dan publik juga dilihat dari fungsi ruang dan bangunan. Bangunan 1 bersifat publik dan private, bangunan 2 bersifat publik, bangunan 3 bersifat publik dan private. Untuk yang ketiga, terdapat area indoor dan outdoor pada setiap level lantai sehingga pengunjung dapat merasakan seperti berada di lantai 1 dan tetap memiliki pengalaman yang sama seperti pada bangunan existing di sekitar area. Ini merupakan potongan bangunan stasiun dari bangunan 2 yang menjelaskan tentang ruang-ruang pada bangunan tersebut, di mana pada warna kuning itu menjelaskan aktivitas sosial dan warna krem menjelaskan kenyamanan dan keamanan. Untuk gambar A berwarna kuning, penyediaan ruang hall dengan beberapa fasilitas dan program yang saling terkaitan untuk mudah dicapai. Tidak adanya batas antara ruang pada area hall untuk menuju retail dan ruang tunggu. Penggunaan material kaca pada area hall menciptakan unsur mengundang dan memiliki tingkat cahaya yang baik. Untuk gambar B, ruang hall menjadi salah satu area terbesar untuk adanya aktivitas sosial dan ekonomi, karena ada beberapa program dan fasilitas serta menjadi ruang tengah dan utama. Untuk gambar C, pada bagian kafe atau retail menyediakan fasilitas berupa tempat duduk dan meja. Untuk gambar A yang berwarna orange, ruang tunggu dan kafe dapat menjadi area untuk beraktivitas karena ketersediaannya fasilitas tempat duduk dan ruang yang dapat digunakan secara bebas. Untuk gambar B, penyediaan tempat duduk pada bagian ruang tunggu dan memiliki dua bagian ruang tunggu yang terletak secara terpisah pada area hall sehingga memudahkan untuk ditemui pada sudut-sudut hall. Untuk gambar C, memiliki tinggi ceiling 8 meter dan terdapat beberapa kisi-kisi bukaan pada dinding sehingga sirkulasi udara baik untuk ruangan tersebut. Di mana ini merupakan potongan gambar dari bangunan 1 yang menjelaskan tentang aktivitas sosial dan kenyamanan keamanan dalam perancangan pada stasiun kereta api Serpong. Di sini tersedia beberapa perspektif yang menjelaskan ruang-ruang, dan potongan ini menjelaskan tentang koneksi antara ruang-ruang vertikal dan horizontal. Dan di sini terdapat dua penjelasan tentang aktivitas sosial dan kenyamanan yang berdasarkan warna. Terdapat potongan gambar stasiun, yaitu bangunan 3 yang merupakan sebuah area komersil, yaitu menjelaskan tentang warna kuning itu aktivitas sosial, berwarna krem itu kenyamanan dan keamanan, di mana terdapat beberapa gambar perspektif yang menjelaskan tentang keadaan ruang, dan terdapat penjelasan yang menjelaskan tentang aktivitas sosial dan kenyamanan dalam perancangan desain akhir pada stasiun kereta api Serpong. Pada perancangan ini terdapat area indoor dan outdoor, di mana bangunan indoor menggunakan fasad kaca untuk memberikan unsur mengundang dan memberikan kesan tidak adanya keterputusan jarak dalam ruang. Dalam hal ini juga untuk memudahkan cahaya untuk masuk ke setiap ruangan. Ini merupakan gambar perspektif eksterior dari stasiun Serpong. Ini merupakan gambar perspektif interior dari stasiun Serpong.